Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Dalam rentang kehidupannya, setiap individu tidak dapat lepas dari hal yang disebut belajar. Nah, ini tepat sekali ya teman-teman. Kita belajar itu sepanjang hayat, sampai nafas berhenti, itu artinya kita akan terus belajar. Apalagi yang umat muslim, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jika sudah wajib, jika tidak dikerjakan itu pasti berdosa ya teman-teman. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, meskipun ilmu tidak salah. Oke, pengertian belajar adalah, nah ini intinya ya teman-teman, pengertian belajar adalah A. Pengaruh yang relatif permanen, baik pada perilaku, pengetahuan, maupun keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. B. Berbagai aktivitas yang direncanakan agar dapat memfasilitasi perkembangan anak secara menyenangkan. C. Proses yang dilakukan untuk menilai kemampuan yang telah dimiliki dan kemampuan yang belum dimiliki seseorang. D. Serangkaian langkah yang dilakukan dalam menerima, mengolah, menyimpan. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, pengaruh yang relatif permanen, baik perilaku, pengetahuan, maupun keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Adapun penjelasannya, menggunakan informasi yang diperoleh dari lingkungan. Nah, belajar adalah pengaruh yang relatif permanen, baik pada perilaku, pengetahuan, maupun keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman, menurut Sandrock tahun 2011. Nomor 2, salah satu teori yang sering menjadi dasar proses belajar adalah teori perilaku. Manakah contoh di bawah ini yang menggambarkan inti dari teori perilaku tersebut? A. Anak perempuan usia 4 tahun bermain dan berpura-pura menjadi ibu dengan berdandan, memakai sepatu berhak, memakai tas kecil. B. Anak bermain cat air dan mencampur warna-warna yang berbeda sehingga ia tahu ketika warna merah dicampur putih akan menghasilkan warna merah muda. C. Anak menyimpan sepatu di rak sepatu ketika pulang sekolah dan mendapatkan acungan jempol dari ibunya dan besoknya ia pun menyimpan kembali sepatu di rak. D. Anak berbagi makanan karena sebelumnya ia melihat temannya yang lain mendapatkan hadiah ketika mau berbagi makanan dengan orang lain. Nah, yang mana yang berhubungan dengan teori perilaku ini biasa disebut dengan teori behavior ya teman-teman. Behavior kan itu artinya perilaku. Nah, perilaku itu ada stimulus, ada respon, lalu ada reinforcement dan punishment. Mana yang mengandung reinforcement atau penguatan ya teman-teman. Nah, kita perhatikan yang mengandung penguatan. Nah, dan perilaku itu akan muncul kembali apabila penguatan tersebut
diberikan atau hadiah tersebut diberikan ya teman-teman. Nah, yang pertama, anak perempuan usia 4 tahun bermain dan berpura-pura menjadi ibu dengan berdandan, memakai sepatu berhak, memakai tas kecil, ini tidak ada reinforcement-nya ya teman-teman. Lalu anak bermain cat air dan mencampur warna-warna yang berbeda, sehingga ia tahu ketika warna merah dicampur putih akan menghasilkan warna merah muda. Ini juga tidak ada reinforcement-nya atau penguatannya. Lalu yang C, anak menyimpan sepatu di rak sepatu ketika pulang sekolah dan mendapatkan acungan jempol dari ibunya. Dan besoknya ia pun menyimpan kembali sepatu di rak. Nah ini ada reinforcement-nya. Apa reinforcement-nya? Apa penguatannya? Yaitu acungan jempol dari ibunya. Nah pada hakikatnya kita itu sebagai manusia suka dipuji ya teman-teman. Nah apalagi anak tunagrahita. Tapi bagi kita yang sudah paham, hati-hati dengan pujian. Nah, karena pujian adalah ujian. Nah, itu ya teman-teman. Tapi jika untuk pendidikan anak, insya Allah tidak bermasalah. Sekali-sekali kita memuji untuk menguatkan perilakunya. Nah, kita perhatikan dulu yang D. Anak berbagi makanan karena sebelumnya ia melihat temannya yang lain mendapatkan hadiah. Nah, ini belum diberikan reinforcement ya teman-teman, hanya termotivasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Anak menyimpan sepatu di rak sepatu ketika pulang sekolah dan mendapatkan acungan jempol dari ibunya. Dan besoknya pun ia menyimpan kembali sepatu di rak. Nah, jadi buat para ibu-ibu, bapak-bapak, atau orang tua, jangan sungkan untuk memuji. Entah itu memuji anak atau memuji istri atau suaminya ya. Jangan pelit-pelit dengan pujian. Nomor 3, salah satu pendekatan perilaku adalah operan conditioning. Inti dari operan conditioning adalah A. Asosiasi stimulus yang tadinya bersifat netral menjadi stimulus yang lebih bermakna sehingga menimbulkan respon tertentu. B. Konsekuensi dari sebuah perilaku menghasilkan perubahan perilaku yang mungkin ditampilkan. C. Pikiran-pikiran seseorang mempengaruhi bagaimana ia berperilaku termasuk dalam belajarnya. D. Seseorang dapat memanipulasi, memonitor, dan mengatur informasi yang diperoleh. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Konsekuensi dari sebuah perilaku menghasilkan perubahan perilaku yang mungkin ditampilkan. Adapun penjelasannya, operan conditioning seringkali disebut juga sebagai instrumental conditioning, yaitu salah satu bentuk belajar di mana konsekuensi dari sebuah perilaku menghasilkan perubahan perilaku yang mungkin ditampilkan. Konsekuensi di sini mencakup reward dan punishment. Tadi ya teman-teman, reinforcement atau punishment, reward atau punishment. Reward itu hadiah, punishment itu hukuman ya teman-teman. Nah, oke. Lalu yang keempat, pada pendekatan information processing, belajar dipandang sebagai hasil dari A. Reward dan punishment yang diberikan lingkungan, B. Pengamatannya terhadap perilaku orang lain di lingkungan, C. Pengkondisian stimulus oleh lingkungan untuk menghasilkan respon tertentu, D. Persepsi dan interpretasi terhadap pengalaman yang diperoleh. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Persepsi dan interpretasi terhadap pengalaman yang diperoleh. Nah, adapun penjelasannya, information processing approach menekankan bahwa seseorang dapat memanipulasi, memonitor, dan mengatur informasi yang diperoleh. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan berpikir. Nomor 5, salah satu aspek yang melekat pada diri seseorang adalah intelijensi, dan ini menjadi salah satu perbedaan individual yang harus dipertimbangkan dalam mengajar di kelas. Yang dimaksud intelijensi adalah, yang dimaksud intelijensi apa nih teman-teman? A. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya
secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru. B. Kecepatan dalam memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan. C. Kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat dan cepat. D. Keterampilan dalam memanfaatkan berbagai panca indera dalam mengolah dan menyampaikan informasi. Yang mana jawabannya, teman-teman? Ya, tentu jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru. Nah, jadi intelijensi itu bukan sebatas tahu, tapi mampu mengaplikasikan. Kita sudah tahu, nah kita aplikasikan. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya seorang muslim nih, tahu sholat 5 waktu wajib. Nah, ya kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, bukan hanya tahu tapi tidak diaplikasikan. Jangan-jangan itu intelijensinya bermasalah, tapi jangan ya teman-teman. Nah, apabila tidak bermasalah, insya Allah ya mudah untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru. Nah, tugas kita sebagai manusia apa teman-teman? Ada di Quran surat Az-Zariyat ayat berapa teman-teman? Nah, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Seperti itu ya teman-teman, kalau tidak salah ayat 156. Oke, adapun penjelasannya, intelijensi merupakan salah satu bagian dari proses berpikir, proses kognitif, yang secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif, dan melibatkan kemampuan menggunakan berbagai konsep termasuk konsep abstrak. Nah, menurut Om Roth tahun 2008, mengajukan suatu definisi umum mengenai intelijensi, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Nah, ini tadi di soal ya, teman-teman. Nomor 6. Terdapat 3 keadaan yang harus terpenuhi dan dalam menentukan seseorang termasuk ke dalam kelompok intellectual development disorder atau tunagrahita. 3 ciri secara umum adalah, kita perhatikan satu-satu ya teman-teman. Yang A, taraf kecerdasan di bawah rata-rata kelompok usia. Hambatan dalam keterampilan berbahasa terjadi dalam periode perkembangan. Yang B, taraf kecerdasan di bawah rata-rata kelompok usia. Hambatan dalam keterampilan adaptif terjadi dalam periode perkembangan. C. Taraf kecerdasan dalam rata-rata kelompok usia. Hambatan dalam keterampilan sosial terjadi dalam periode kehidupan. D. Taraf kecerdasan dalam rata-rata kelompok usia. Hambatan keterampilan adaptif terjadi dalam periode kehidupan. Nah, kita analisis satu-satu ya teman-teman. Anak tunagrahita itu pasti kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, ini betul ya teman-teman. Di bawah rata-rata. Yang B di bawah rata-rata juga. Ini kecerdasan dalam rata-rata. Ini bukan ya teman-teman. Yang D juga kecerdasan dalam rata-rata. Kita eliminasi. Lalu hambatan dalam keterampilan. Nah, ini hambatan dalam keterampilannya ini bukan berbahasa ya teman-teman, tapi dalam keterampilan berperilaku adaptif. Dan yang ketiga, terjadi dalam periode perkembangan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, taraf kecerdasan di bawah rata-rata kelompok usia, hambatan dalam keterampilan adaptif, dan terjadi dalam periode perkembangan. Ini benar-benar harus diingat ya teman-teman, 3 ini untuk menentukan apakah anak tersebut termasuk anak tunagrahita atau bukan. Nomor 7, dalam memfasilitasi perkembangan anak tunagrahita, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan yang dimiliki anak dalam area konseptual, sosial, dan praktis. Berikut ini manakah kemampuan yang termasuk ke dalam contoh area praktis? A. Komunikasi dengan bahasa sederhana.
B. Menyebutkan nama-nama binatang. C. Dapat memakai baju sendiri. D. Mengenal warna-warna primer. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Dapat memakai baju sendiri. Nomor 8. Perbedaan individual dibagi menjadi perbedaan vertikal dan horizontal. Berikut ini yang termasuk ke dalam contoh perbedaan vertikal adalah A. Kecerdasan, B. Emosi, C. Minat, atau D. Berat badan. Nah, jadi ada vertikal dan horizontal, teman-teman. Nah, ini yang vertikal apa, teman-teman? Silahkan. Nah, jika vertikal itu berkaitan sama badan kita. Nah, yang di luar kita ya, badan kita, yaitu berat badan. Nah, adapun penjelasannya, perbedaan vertikal adalah perbedaan yang bersifat jasmani. Nah, jika horizontal itu rohani ya teman-teman, jasmani atau fisik, seperti tinggi dan berat badan. Nah, ini ya teman-teman. Lalu perbedaan horizontal adalah perbedaan dalam aspek psikis, seperti tingkat kecerdasan, emosi, minat, dan bakat. Nomor 9, salah satu aspek perbedaan individual adalah perbedaan psikologis. Yang dimaksud dengan perbedaan psikologis adalah A. Hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan perasaan peserta didik, diantaranya mood, minat, temperamen. B. Hal yang kompleks dan tidak dapat diamati langsung secara seringkali sulit untuk memahaminya secara tepat. C. Bagaimana peserta didik mempersepsi dunianya dan bagaimana mereka memproses dan melakukan refleksi terhadap informasi. D. Kemampuan seseorang memanfaatkan pengalaman untuk memecahkan masalah secara efektif. Yang mana jawabannya teman-teman? Tentu namanya saja psikologi, yaitu ilmu tentang jiwa dan perasaan. Nah, diantaranya ada mood, minat, dan temperamen. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan perasaan peserta didik, diantaranya mood, minat, dan temperamen. Nomor 10. Berikut ini merupakan alasan mengapa pada anak tunagrahita perlu melakukan pembelajaran dengan berdasarkan pada reality base. Manakah pernyataan yang benar? A. Mereka mengerti dan mengingat hanya pada hal-hal dan situasi-situasi yang dapat mereka alami secara langsung. B. Taraf kecerdasan mereka yang terbatas sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami situasi. C. Anak-anak membutuhkan seseorang untuk memaknakan atau memediasi pengalaman-pengalaman belajar. D. Anak dengan hambatan intelektual kurang mampu fokus selama pada saat pembelajaran. Ini sepertinya hampir betul semua ya teman-teman. Tapi reality base ini yaitu anak-anak hanya mengerti dan mengingat pada hal-hal dan situasi-situasi yang dapat mereka alami secara langsung. Jadi real ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mereka mengerti dan mengingat hanya pada hal-hal dan situasi-situasi yang dapat mereka alami secara langsung. Adapun penjelasannya, mereka mengerti dan mengingat hanya pada hal-hal dan situasi-situasi yang dapat mereka alami secara langsung. Oleh karena itu, mengajar kepada mereka harus reality based. Pada anak-anak dengan gangguan severe sampai profound, kemampuan mereka bahkan bisa saja setara dengan taraf perkembangan kognitif awal dari Piaget, yaitu sensori motor atau pre-operasional. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.